28 Agustus 2020 di Indonesia terdapat 165.887 kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Tentu saja, selama pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada ibu hamil maupun menyusui di Indonesia. Jadi, seberapa pentingnya menyusui di masa pandemi COVID-19? Yang pertama, ASI mengandung imunoglobulin, antiviral faktor, sitokin, dan leukosit yang membantu bayi mempertahankan diri dari serangan virus atau bakteri patogen dan meningkatkan sistem imun bayi. Kandungan ini semakin bertambah seiring pertambahan usia balita. Yang kedua, hormon oksitosin yang distimulir oleh kegiatan menyusui dapat mengurangi stres pada ibu dan membantu menjaga kesehatan mental ibu. Dan yang ketiga, ASI adalah sumber makanan bayi yang aman dan terjamin kualitas dan ketersediaannya, bahkan pada krisis global, dan merupakan cara yang hemat tanpa membebani anggaran rumah tangga. Bagaimana cara menyusui di masa pandemi COVID-19? Jika ibu berstatus ODP, hal yang harus dilakukan, yang pertama, ibu dan bayi menjalani isolasi di rumah. Yang kedua, bayi dapat menyusu atau diberikan ASI perah. Yang ketiga, ibu harus menggunakan masker saat menyusui dan memerah ASI. Dan keempat, kebersihan tangan, wadah, dan pompa ASI harus diperhatikan. Jika ibu berstatus PDP, yang pertama, ibu berstatus PDP dengan gejala ringan dapat menjalani isolasi di rumah dan tetap menyusui atau bayi bisa mendapat ASI perah dengan mengikuti protokol pencegahan penularan. Yang kedua, ASI diberikan dalam bentuk ASI perah. Yang ketiga, tetap berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Baik berstatus ODP atau PDP, selalu lakukan cuci tangan, pakai sabun dengan air, dan gunakan masker. Dapatkah COVID-19 ditularkan melalui menyusui? Sampai saat ini, keberadaan virus COVID-19 pada ASI masih belum dapat dibuktikan secara ilmiah. WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia masih merekomendasikan menyusui karena manfaatnya yang melebihi resikonya. Jika ibu terbukti positif atau ODP atau PDP, haruskah lanjut menyusui? Jawabannya adalah iya, sebab sampai saat ini penularan virus COVID-19 belum terbukti ASI dan menyusui langsung. Namun, ibu tetap harus menerapkan langkah-langkah kebersihan yang tepat, termasuk menggunakan masker dan mencuci tangan. Jika ibu terbukti positif ODP atau PDP, apakah setelah persalinan bayi tetap diberikan kontak kulit ke kulit dan disusui? Jawabannya adalah iya. Kontak kulit yang dilakukan saat inisiasi menyusui dini atau IMD dan setelahnya dapat menjaga suhu tubuh bayi dan menurunkan angka kematian bayi baru lahir. Diskusikan dengan orang tua mengenai manfaat kontak kulit. Jika ibu terbukti positif ODP atau PDP, apakah ibu perlu mencuci payudaranya sebelum menyusui langsung atau sebelum memerah ASI-nya? Jika batuk saat payudara terbuka, maka ia perlu mencucinya dengan sabun dan air hangat. Setidaknya 20 detik sebelum menyusui. Ibu tidak perlu mencuci payudara setiap akan menyusui atau memerah ASI. Jika ibu terbukti positif ODP atau PDP, jika tidak dapat menyusui, apa cara yang terbaik untuk memberi asupan bagi bayi yang baru lahir? Yang pertama yaitu dengan memberikan ASI perah, dan yang kedua dengan memberikan donor ASI. Jika ASI perah dan ASI donor tidak layak atau tidak tersedia, maka pertimbangkan ibu susu yang memenuhi syarat kesehatan atau susu formula dengan memastikan kelayakan persiapan yang benar, aman, dan berkelanjutan. Apakah aman untuk memberikan ASI perah? Ya, sampai saat ini virus ini belum ditemukan di dalam ASI, sehingga sementara dapat disimpulkan bahwa virus ini tidak dapat ditularkan dengan memberikan ASI perah dari seorang ibu yang positif atau diduga terinfeksi COVID-19. Apakah ibu menyusui yang ODP, PDP, atau positif COVID-19 disarankan untuk memberikan sufor kepada bayi? Jawabannya adalah tidak.
Jika seorang ibu positif atau diduga terinfeksi, bayi tidak perlu mendapatkan tambahan formula bayi karena akan mengurangi produksi ASI. Ibu perlu dikonseling dan didukung untuk memastikan proses menyusui efektif dan produksi ASI-nya adekuat. Apakah sufor lebih aman untuk bayi? Jawabannya adalah tidak. Selalu ada resiko yang terkait dengan pemberian formula untuk bayi baru lahir dan bayi di semua kondisi. Di masa pandemi, penggunaan formula justru memicu berbagai masalah kesehatan yang bisa membuat bayi harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Apalagi jika akses air bersih terbatas, kondisi lingkungan tak terjamin, atau suplai formula sulit diakses, tidak terjamin dan tidak berkelanjutan di masa pandemi.